Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita Wasiatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam li Aliyin karramallahu wajhah. Tadi bulan Ramadan ini mudah-mudahan waktu-waktu yang diberikan Allah kepada kita benar-benar membawa manfaat dan kita diberikan maunah pertolongan dari Allah untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Amin. Kita lanjutkan di halaman 5 terkait dengan pembahasan kitab kita. Qala al-mu'allif bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, idza ghadiballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Wahai Ali, jika Allah murka kepada seseorang, maka Allah memberikan kepada orang tersebut harta yang haram. Jadi ketika Allah benci, murka kepada hamba, maka Allah akan memberikan kepada orang itu fasilitas-fasilitas dunia yang menjadikan dia itu mudah melaksanakan hal-hal yang haram. Naudzubillah. Fa idza ishtadda ghadabuhu, jika murka Allah itu memuncak alaihi kepada orang tersebut, wakkala bihi syaitanan yubariku lahu, maka Allah memasrahkan orang tersebut kepada syaitan. Agar apa? Agar syaitan itu yubariku lahu, membantu orang itu untuk memperbanyak hartanya. Dalam bahasa yang lain adalah dia mengalami istidraj. Cara Jawa, dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu orang yang mengalami istidraj, atau setan membantu dia untuk menumpuk harta kekayaan, adalah tanda bahwa Allah dalam murka yang sangat. Wa yashabuhu wa yushghiluhu bid-dunya 'aniddin. Setan itu selalu mendampingi dia. Setan selalu mendampingi dia, menyibukkan diri orang tersebut di dunia untuk kehidupan dunia, 'aniddin, mengalahkan agama atau kepentingan akhirat. Wa yusahhilu lahu umura dunyahu, dan setan pun memberi fasilitas-fasilitas yang memudahkan orang yang dalam kemurkaan Allah tadi untuk mendapatkan urusan-urusan dunianya. Bahkan setan itu berucap kepada dia, senantiasa membisikkan kepada diri, wa yaqulullah Allahu ghafurun rahim. Allahu ghafurun rahim. Wahai manusia, teruskan dalam berbuat kemaksiatan, teruskan mengumpulkan dunia, teruslah memupuk kekayaan, teruslah hidup dengan bergelimang harta, teruslah bermaksiat dengan harta-hartamu itu. Kenapa saya merekomendasikan itu adalah karena apa? Karena bukankah Allah itu Ghafurun Rahim,
Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Wes, silakan Anda melakukan kemaksiatan. Silakan lakukan dosa-dosa. Bukankah Allah nanti akan mengampuni dosa-dosamu? Ini adalah bisikan-bisikan setan yang mempunyai sifat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari murkanya. Ketika Allah murka, maka Allah membiarkan kehidupan manusia itu dan menyerahkan kepada setan untuk mendampingi kehidupan sehari-hari dari orang tersebut. Naudzubillah. Selanjutnya, ya Aliyu, wahai Ali, ma safara ahadun taliban al-harama masyian illa kana syaitanu qarinah. Wahai Ali, ketika seseorang melakukan upaya-upaya untuk mencari hal yang haram, apakah dia itu sedang dengan fasilitas berjalan, jalan kaki misalnya. Ketika dia berjalan untuk mencari hal-hal yang diharamkan, maka setan itu akan menjadi pendamping setianya. Qarin namanya. Illa kana syaitanu qarinahu. Setan menjadi pendampingnya. Alhamdulillah. Wala raqiban illa radifahu. Apabila dia mengendarai kendaraan, naik motor, naik mobil, naik kuda, naik unta misalnya, kalau ada ya, maka setan ini akan bonceng. Begitu intimnya ya, setan itu. Karena apa? Setan minta izin kepada Allah memang untuk menggoda manusia. Untuk menggoda manusia. Dan yang mampu menghindarkan manusia dari setan adalah ketika seseorang tekun dalam beribadah dan senantiasa zikir kepada Allah atau ingat kepada Allah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Janji Allah, janji setan kepada Allah, janji iblis kepada Allah. Ya Allah, aku akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan kirinya. 4 arah mata angin tidak akan lepas dari godaan setan. Untung ada 2 arah yang luput iblis dan kawan-kawannya tidak menyebut, ialah arah atas dan bawah. Arah atas adalah bagaimana kita membangun komunikasi intensif pada Allah Subhanahu wa taala. Ke bawah adalah bagaimana kita jungkung, selalu tawadhu, selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Taslim namanya, pasrah. Wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu asy-syaitan. Wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu asy-syaitan. Seseorang mengumpulkan harta haram, menumpuk-numpuk kekayaan yang itu adalah diharamkan oleh Allah, maka akalahu syaitan. Syaitan ikut makan. Syaitan ikut menikmati fasilitas haram tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Wala nasya ahadun ismallahi ta'ala indal jima' illa syarakahu fi waladihi. Kemudian bila seorang jima' melakukan hubungan intim dengan istri dan suaminya, pasangannya,
kemudian keduanya tidak menyebut asma Allah, tidak ingat kepada Allah, inilah atas itu ingat zikir kepada Allah. Apa akibatnya? Maka syaitan itu akan turut serta fi waladi, dalam anaknya, turut serta dalam membangun dan membentuk karakter dari anak yang dilahirkan akibat hubungan suami istri yang tidak dilandasi dengan zikrullah. Naudzubillah min dzalik. Itulah firman Allah bahwa syaitan itu wasyarikhum fil amwali wal auladi. Syaitan akan bersekutu, akan ikut bergabung di dalam harta-harta dan anak-anak mereka. Nah, itulah saudara-saudaraku, nanti musuh manusia, musuh anak Adam, menurut Abu Laith itu ada 4 yang utama. Yang pertama adalah dunia. Dunia ini adalah termasuk hal yang dikatakan oleh Abu Laith sebagai musuh manusia. Qala Allah Ta'ala, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali memperdaya kalian kehidupan dunia. Artinya apa? Dunia digunakan sebagai fasilitas untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Bukankah kehidupan dunia hanya main-main dan tipu daya? Ini. Karena main-main dan tipu daya banyak orang yang menipu temannya, kan? Banyak orang yang mempermainkan orang lain dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Ini dunia. Yang kedua, musuhnya adalah nafsu. Ada aduwika nafsuka allati baina jambaik. Rasulullah berkata seperti itu, bahwa musuh terbesarmu adalah nafsumu yang ada di dekat atau di sisimu. Nafsu. Inna nafsa la ammaratum bisu, di surat Yusuf itu. Bahwa tabiat nafsu itu adalah asu, memberikan imarah-imarah, memberikan dorongan-dorongan seseorang untuk berbuat tidak baik atau asu. Yang musuh yang ketiga adalah syaitanul jin. Jadi syaitan itu ketika disebut syaitanul jin berarti nanti ada syaitan yang lain itu. Minal jinnati wan nas. Ya. Musuh ketiga adalah syaitanul jin. Itu jelas Allah berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagimu. Fattakhidhuhu aduwwa. Maka jadikanlah musuh. Syaitan itu musuh. Posisikan dia itu sebagai musuh. Jangan dibalik malah musuh jadikan perewangan. Pasti ada yang kalah nanti. Ya, perewangan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu musuh. Jadikan dan posisikan dia sebagai musuh. Artinya apa? Dibalik. Jangan sekali-kali jadikan sebagai teman atau perewangan. Alhamdulillah. Kemudian musuh yang keempat adalah syaitanul insi. Syaitanul insi, syaitan yang berupa manusia. Jinnati wan nas. Syaitanul insi inilah yang dia
bisa bersama kita. Dia teman kita di WhatsApp misalnya, teman kita di grup, teman kita pengajian, tapi ternyata di belakang dia melakukan hal yang tidak baik pada kita, apakah ghibah, namimah, dan seterusnya. Inilah yang harus kita sikapi, dan kita semua sebagai manusia punya amanah yang sama. Jangan sekali-kali merasa kita itu sebagai orang yang paling baik, gitu, paling alim, paling rajin, dan seterusnya. Ini akan menjadikan setan datang menanamkan sifat ijabul mar'i. Ujub adalah orang yang membanggakan diri sendiri. Aku kok, dan terus aku kok, nek ora aku orang ngadeg, nek ora aku ora apik, nek ora aku ora mlaku, dan seterusnya. Ini penyakit ya. Dan penyakit ini dialami oleh baik laki maupun perempuan. Tidak hanya perempuan, tidak hanya laki-laki, tapi semua kita, baik laki perempuan, itu punya amanah yang sama untuk menjadi umat yang terbaik. Nah, hadirin dan pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan puasa menempa kita untuk menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari ghadab ataupun murka dari Allah. Karena ketika Allah murka, maka setan yang akan mendampingi orang tersebut atau manusia itu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur yang panjang, sehat walafiat, dan corona segera berakhir dari bumi tercinta. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi